Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu keempat setelah Epifanias tertulis dalam Mazmur 71 ayat 1-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkaulah yang selalu kupuji-puji. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini kita memasuki minggu keempat setelah Epifanias dengan tema minggu Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kitab Mazmur adalah kumpulan puisi, doa dan nyanyian yang ditulis oleh berbagai penulis, termasuk Daud, Asaf, dan anak-anak Korah. Mazmur sering sekali digunakan dalam ibadah umat Israel sebagai ungkapan syukur, permohonan, dan pujian kepada Allah. Mazmur 71 sendiri tidak mencantumkan secara jelas siapa pengarangnya, tetapi banyak penafsir yang percaya bahwa Mazmur ini ditulis oleh seseorang yang sudah tua dan mengalami banyak pergumulan hidup. Mazmur 71 ini adalah doa seorang yang mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan sepanjang hidupnya. Dalam nats ini, pemazmur menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan adalah perlindungannya sejak masa muda hingga masa tuanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nats ini kita bisa melihat bahwa pemazmur selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan yang ia jalani. Mari kita melihat bagaimana ungkapan doa-doa pemazmur dalam nats-nats ini. Dalam ayat pertama, pemazmur memohon perlindungan kepada Tuhan dan berharap tidak dipermalukan. Ini menunjukkan kepercayaannya bahwa hanya di dalam Tuhan ada keamanan sejati. Pemazmur menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati. Ia tidak ingin mengalami kehancuran atau dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Dalam hidup, kita sering menghadapi tantangan yang bisa membuat kita takut atau malu, seperti kegagalan dalam pekerjaan, pendidikan, atau relasi. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak mencari perlindungan dalam kekuatan sendiri, tetapi datang kepada Tuhan dalam doa dan iman. Dalam ayat yang kedua, ia meminta Tuhan membebaskannya dalam keadilannya. Artinya, pemazmur percaya bahwa Tuhan bertindak benar dan setia kepada umatnya. Pemazmur meminta Tuhan untuk membebaskannya berdasarkan keadilannya. Ia percaya bahwa Tuhan mendengar dan menolong mereka yang berseru kepadanya. Saat kita mengalami ketidakadilan, misalnya difitnah, diperlakukan tidak adil di tempat kerja, atau mengalami ketidakpastian hidup, kita bisa meminta kepada Tuhan untuk membela dan membebaskan kita. Ini juga mengajarkan kita untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jika kita merasa diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan, daripada membalas dengan kemarahan, kita bisa berdoa, Tuhan, Engkau adalah hakim yang adil. Aku percaya Engkau akan menolong aku dalam situasi ini. Dalam ayat yang ketiga, Tuhan digambarkan sebagai bukit batu dan benteng pertahanan, yang berarti tempat perlindungan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai gunung batu dan benteng pertahanan. Ini berarti Tuhan adalah tempat perlindungan yang kuat dan tidak tergoyahkan. Dalam kehidupan, kita menghadapi
banyak badai masalah, baik dari keuangan, kesehatan, keluarga, atau pekerjaan. Tuhan ingin kita menjadikannya tempat perlindungan, bukan bergantung kepada kekuatan diri sendiri atau orang lain. Saat mengalami ketidakpastian, mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku berlindung dalam Engkau. Engkaulah benteng pertahananku. Dalam ayat yang keempat, ia memohon pertolongan dari orang fasik dan kejam, yang mencerminkan realitas penderitaan yang dialaminya. Pemazmur meminta perlindungan dari orang jahat yang mencoba menyakiti dirinya. Ia yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkannya. Dalam kehidupan, kita mungkin menghadapi orang-orang iri, memfitnah atau menyakiti hati kita. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak takut, tetapi menyerahkan mereka kepada Tuhan. Ini juga mengajarkan kita untuk tetap hidup benar di tengah ketidakadilan. Jika kita mengalami perundungan atau fitnahan di tengah-tengah kehidupan kita, daripada kita membalas dengan kebencian, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lindungilah aku dari orang-orang yang berbuat jahat kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ayat yang kelima, pemazmur menegaskan bahwa sejak masa mudanya Tuhan telah menjadi harapan dan kepercayaannya. Pemazmur menegaskan bahwa sejak masa mudanya ia sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah harapan satu-satunya. Ini mengajarkan kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan sejak dini dan tetap setia kepadanya di sepanjang hidup. Dalam menghadapi kekecewaan, kita harus tetap berharap kepada Tuhan dan tidak kehilangan iman. Saat merasa putus asa atau tidak melihat jalan keluar, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah harapanku, aku percaya kepadamu meskipun aku belum melihat jalan keluarnya. Kita harus meyakini dan percaya. Dalam ayat yang ke-6, pemazmur menyatakan bahwa sejak dalam kandungan Tuhan telah memeliharanya, dan oleh karena itu ia terus memujinya. Pemazmur menyadari bahwa sejak ia lahir Tuhan telah menjaga dan memeliharanya. Oleh karena itu ia memilih untuk memuji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering lupa bahwa sejak lahir Tuhan sudah menopang hidup kita. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala situasi. Setiap hari adalah kesempatan untuk memuji Tuhan di atas segala yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada sebuah ilustrasi seorang anak kecil yang tersesat di tengah hutan saat bermain. Ia ketakutan karena langit mulai gelap dan suara binatang terdengar dari kejauhan. Namun ia teringat akan pesan ayahnya, jika kamu tersesat, carilah batu besar dan tunggu di sana. Ayah pasti akan mencarimu. Anak itu pun menemukan batu besar dan duduk di sana. Tak lama kemudian ayahnya datang dan menemukannya. Batu besar itu menggambarkan Tuhan sebagai perlindungan yang kokoh. Ketika kita menghadapi kesulitan dan ketakutan dalam hidup, kita perlu berlindung kepadanya dan meyakini bahwa Dia pasti menolong hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa poin penting yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui khotbah pada hari ini. Yang pertama, selalu mengandalkan Tuhan. Saat ini, banyak orang Kristen menghadapi tekanan hidup, baik dalam pekerjaan, studi, keluarga, maupun lingkungan sosial. Dalam dunia yang penuh persaingan, kecemasan akan masa depan, ketidakpastian ekonomi, dan tekanan sosial sering membuat orang mencari perlindungan pada hal-hal duniawi seperti uang, status, atau relasi. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk tidak mencari keamanan dalam hal-hal duniawi, tetapi bersandar kepada Tuhan sebagai perlindungan sejati.
Ketika kita menghadapi kegagalan atau rasa malu, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Poin yang kedua, percaya bahwa Tuhan adalah adil dan akan menolong. Dalam dunia saat ini, keadilan sering terasa sulit didapatkan. Orang Kristen mungkin mengalami ketidakadilan dalam pekerjaan, bisnis, atau bahkan di lingkungan gereja. Namun, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan kita harus tetap hidup dalam kebenaran meskipun dianiaya atau diperlakukan tidak adil. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetap berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan akan membela umatnya pada waktu yang tepat. Poin yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan. Di dunia modern menawarkan berbagai bentuk perlindungan yang semu, uang, jabatan, popularitas, atau bahkan teknologi. Namun, semuanya itu dapat runtuh kapan saja. Orang Kristen harus tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan sejati. Ketika menghadapi tekanan, jangan mencari perlindungan dalam hal-hal duniawi, tetapi datang kepada Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Percaya bahwa Tuhan adalah benteng pertahanan yang takkan tergoyahkan. Poin yang keempat, memiliki harapan yang kuat dalam Tuhan. Banyak orang pada saat ini kehilangan harapan karena tekanan hidup, ekspektasi sosial, atau bahkan krisis identitas. Sebagai orang-orang Kristen, kita harus tetap berpegang teguh pada Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Jangan biarkan keadaan dunia mencuri pengharapan kita. Bangun hubungan yang erat dengan Tuhan sejak sekarang, agar kita memiliki iman yang kuat di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita di dalam nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, apakah kita sudah benar-benar menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, atau kita masih mencari perlindungan dalam hal-hal duniawi? Saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus beriman dan berpengharapan dan memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.